Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه نوينا التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kehidupan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, mengisi waktu yang sangat utama ini, yang penuh dengan keberkahan ini, dengan majlis Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat Islam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembacaan surah Luqman, masuk dalam ayat yang ke-25. Kita sudah membaca ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini aplikasinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-25 surat Luqman ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah apabila bertanya tentang keadaan mereka, ketika bertanya kepadamu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, maka akan mengatakan benar-benar yang menciptakan adalah Allah. Qul alhamdulillah, maka katakan Muhammad, alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan menguatkan ayat yang ke-25 ini, lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau di ayat yang ke-26 ini hanya menguatkan bahwa yang di dalam, apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Kalau di ayat ke-25 yang menciptakan, jadi yang menciptakan dan apa yang ada di dalamnya. Lillahi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fis samawati wal ardi, apa yang di langit, apa yang di bumi, apapun itu, yang di atas, yang di bawah dalam pandangan kita. Karena langit itu pada hakikatnya
dari as-sumu yang di atas kita. Walaupun kita kalau meluaskan pandangan, maka yang di bawah kita ini langit bagi yang ada di bawah kita. Jadi bumi ini sekarang langit kita kan di sana. Mungkin ada orang di balik bumi ini, langitnya ya di atasnya, bukan tetap ke sana, karena bumi ini ya bulat ya, bulat atau lonjong atau mendatar. Itu kan pembahasan yang masih terus dibahas. Bumi ini mendatar gini atau bulat gini? Kalau Al-Quran itu mendatar. Kami hamparkan bumi. Berarti bumi itu bulat atau mendatar? Subhanallah. Jadi itu pembahasan ada. Sampai suatu ketika ada yang memperdebatkan itu. Gak bisa. Bumi itu mesti mendatar gini gitu. Jadi bukan bulat gitu. Ya wes, yang jelas hampir terlihat dengan mata dan tidak bisa disangkal. Ainul yakin bahwa bumi itu ya bulat. Berarti Anda menafikan Al-Quran. Al-Quran nggak pernah mengatakan bumi bulat itu. Ayo, mana ayatnya? Nggak ada. Kalau panjenengan lihat ini mesti ketemu itu. Ya, kita tidak menafikan Al-Quran. Artinya karena Al-Quran itu khitabnya itu tujuan dari Quran itu untuk kita dalam kehidupan normal ini kan. Ya, kalau kita melihat di padang Sahara itu ya tetap dia akan terasa terhampar di hadapan kita. Tapi kalau kita melihat di lautan, ini dalam ilmu akidah disebutkan bahwa bumi itu sebenarnya tidak datar. Maka yang terlihat pertama kali adalah ujung layarnya. Kalau kita ingin melihat kapal dari kejauhan, pertama kali nggak mungkin langsung, andaikan datar ya langsung kelihatan semua kan. Tapi tidak, yang kelihatan awalnya ujungnya. Berarti ya bulat. Itu kan ainul yakin. Artinya sesuatu yang tidak bisa disangkal. Keyakinan itu ada tiga, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kayak Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Aku ingin melihat bagaimana engkau menghidupkan orang atau makhluk yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Kamu enggak yakin, belum yakin kan? Kalau saya Tuhan ini belum yakin. Qala bala, saya yakin ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin Engkau Tuhan, tapi aku ingin menenangkan hati. Ini maknanya bukan berarti para nabi itu tidak yakin. Kan disepakati keyakinan para nabi itu tidak pernah berkurang. Kalau kita kan berkurang, iman kita itu kan berkurang, iman keyakinan dalam makna ini kan berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Para nabi itu disepakati nggak pernah berkurang, tetap imannya itu tetap. Makanya setinggi-tinggi derajat ketakwaan, keimanan yang bukan nabi nggak bisa nyampe ke nabi. Keimanan seseorang yang bukan nabi, setinggi apapun dia, gak mungkin nyampe kepada keimanan yang dimiliki oleh para nabi. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu masih ingin meminta kepada Allah satu ilustrasi ya, gambaran bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Allah kemudian memerintahkan, ya sudah, untuk menenangkan hati, Allah kemudian memerintah kepada Ibrahim, fakhudh arba'atan minat tayri, ambil empat burung. Al-Quran ini 4 burung. Nah, tafsirnya ini yang berbeda. Apa saja 4 burung itu? Ada yang mengatakan burung kuntul, burung taus, gurnuk, taus,
Tawus itu burung merak, dik burung ayam hamama. Ada yang mengatakan yang keempat burung ini adalah burung dara. Faqut arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaika. Cincang, kemudian potong-potong, kepalanya potong, sayapnya potong, cabut, kemudian dikatakan itu dicampur aduk yang empat ini. Faja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a, letakkan Ibrahim di setiap tempat di gunung itu satu-satu dari tadi yang dipotong-potong itu. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu disuruh megang kepalanya, walaupun di Quran tidak disebutkan, tapi tafsirnya kan ada. Jadi yang tadi empat makhluk itu, hewan itu dipotong-potong, dicerai-beraikan, Nabi Ibrahim megang kepalanya saja di satu tempat. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nah sekarang panggil di tangan sana, di sana tempat yang berbeda, panggil itu tadi burung, hewan-hewan ini dipanggil, berjalan semuanya. Tidak ada hewan yang berjalan kecuali pasti menuju kepada kepalanya tadi yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Ini dikatakan oleh para ulama ainul yakin, supaya Nabi Ibrahim melihat bagaimana Allah menghidupkan. Yang bisa diambil pelajaran yang pertama, begitu cepatnya. Kemudian yang kedua, begitu tidak masuk akalnya. Karena orang itu penting untuk mengetahui sesuatu yang tidak masuk akal, itu penting. Karena kita ini orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus memahami itu, jangan yang masuk akal terus. Iya, karena kalau kita nanti harus masuk akal terus, kita akan terjerumus kepada rasionalis namanya. Pokoknya kalau nggak masuk akal, aku nggak percaya, ini bahaya. Makanya di awal Al-Quran, setelah di awal surat Al-Baqarah itu, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Hudal lil muttaqin. Kalau Anda sudah menyatakan tidak percaya kecuali yang masuk akal, Anda tidak dapat petunjuk. Dan itu apakah kemudian kita percaya kepada yang gaib itu menafikan yang sesuai dengan akal? Kan tidak. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bumi itu ya bulat, bundar. Apakah kita menafikan Al-Quran? Ya tidak, karena memang kita melihatnya secara saintifik ya begitu, dengan mata kita, dengan kecanggihan sudah sekarang yang sudah begitu, bumi itu bulat. Planet yang lain juga bulat. Nah, makna datar itu di Al-Quran bukan berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Makna datar dalam Al-Quran itu dalam pandangan kita, bumi ini terlihat datar. Ini maknanya dalam pandangan kita begitu. Ya, kalau kita masih bersikeras nggak bisa. Bahkan ada yang begini, itu tipuan saja kepada mata kita. Karena pernah dibahas secara serius kan begitu. Ada yang mengatakan satunya bumi itu datar, ada yang satunya mengatakan bumi itu bulat. Yang satunya mengatakan kalau nggak percaya lihat bahwa memang bulat. Di stetoskop kan memang bulat. Satunya mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebutkan. Akhirnya ya yang terjadi seperti itu. Nah, intinya kita mengambil jalan yang tengah, bahwasanya bumi itu memang bulat, tapi dalam pandangan manusia terhampar. Nah, adapun nanti dikaitkan dengan bahwa di surga matahari itu di bumi dilipat apa, itu bukan berarti dalam dimensi kita cara berpikirnya, biar kita nggak bingung gitu. Dimensi alam barzah, alam akhirat itu tidak seperti dimensi kita. Nah, bisa kita membahas urusan akhirat dibahas dengan akal dunia? Nggak bisa. Ustadz, saya nanti mau main tenis, ada nggak di surga itu? Kesukaan saya main tenis. Ya, nggak bisa berpikir begitu. Yang suka apa? Makan bakso, makan apa? Jangan berpikir ke sana. Cara berpikirnya jangan begitu. Jadi nggak bisa.
Katanya di sana bisa dapat apa saja ya. Saya mau rumah yang bagus, mobil yang bagus, nggak bisa. Itu akal kita sekarang ini. Bertahan hanya sampai usia kita. Di alam barzah saja yang tidak akan jauh lah, dekat. Itu sudah beda, itu cara berpikirnya sudah berbeda. Kehidupannya sudah berbeda lagi dengan sendirinya. Makanya saya sampaikan jika ada pertanyaan, nanti gimana itu? Kok dalil-dalil yang ada? Kok yang laki-laki saja yang dapat bidadari, perempuan kok enggak? Kok enggak ya? Itu kan cara berpikir kita sekarang. Ya enggak begitu cara berpikirnya. Enggak begitu cara berpikirnya. Nah, dikaitkan dengan ini juga kan begini, ada bapak itu ya, istrinya meninggal, sudah agak sepuh dia, istrinya meninggal, anak-anaknya nggak boleh dia nikah lagi. Alasannya ada dua, ada sebagian dari mereka karena tidak ingin ibu tiri, kasihan katanya, kasihan ibu katanya. Dan ini kasihan ibu ini harus disingkirkan ini. Kenapa? Ibu mesti marah di sana gitu. Bapak nikah lagi. Ini nggak benar cara berpikirnya ini. Di sana marah mungkin saja mendukung gitu loh. Seakan-akan dia bicara kepada anaknya, bapakmu itu loh biar nggak luntang-luntung gitu dinikahkan lagi. Tapi kan di dunia kan nggak, anaknya nggak mungkin bapak. Kasihan ibu. Kasihan ibu ini saya mikir. Ini nyata Pak. Karena saudaranya bilang nggak boleh Pak sama ini. Kenapa? Ya katanya kasihan ibu. Ibunya meninggal. Kenapa kasihan? Malah senang bahagia di sana. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ini masalah bumi dibahas ya ke sana. Innallaha huwal ghani. Sungguhnya Allah itu maha kaya, al-hamid maha terpuji, al-mahmudu fil umuri kulliha, yang terpuji di dalam setiap perkara semuanya. Kalau kulluha, semuanya ini berarti ya yang baik, yang tidak baik dalam pandangan kita. Kita ini manusia kan, diberi oleh Allah kemampuan menilai. Kadang kita menilai itu baik, kadang menilai tidak baik. Nah, yang tidak baik ini apakah dari Allah? Ya dari Allah. Dalam pandangan kita tidak baik, tapi mahmudun fil umuri kulliha indah. Dalam pandangan Allah itu baik gitu. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini juga sering dibahas ini. Ada hal-hal yang perlu dibahas tapi tidak perlu didetail karena kita orang awam. Kita ambil menyikapi hal-hal seperti ini secara sederhana saja. Berarti misalkan Ustaz, iya, kenapa kok ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka? Yang masuk surga enak lah. Yang masuk neraka ini siapa yang memasukkan ke neraka? Aslinya siapa? Apa? yang mentakdirkan masuk neraka itu siapa aslinya ini? Nggak mungkin dirinya, karena selain Allah nggak bisa mentakdirkan apa-apa. Ya Allah. Berarti Allah itu gimana kan begitu? Itu kita berpikir cara pandang kita kan. Cara pandang kita itu berpikirnya begitu. Kalau saya mikir begini, kita diciptakan saya sudah untung. Siapa yang menciptakan kita? Ya Allah. Diciptakan malah seperti ini. Makanya kalau dalam kitab-kitab tauhid itu Allah menyiksa itu biadlihi. Allah yu'adzibu biadlihi. Allah itu kalau menyiksa dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Nah, hal-hal seperti ini untuk meyakini memang perlu proses. Kita kan orang yakin itu kan harusnya kan nggak bingung kan. Bagaimana kita ketika masih ada pertanyaan itu kurang yakin artinya. Bagaimana mungkin Allah menyiksa dengan keadilan? Ada menyiksa dengan keadilan ada, ya ada, di dunia juga ada kok. Dalam hukum fikih juga ada kok. Kenapa kok harus jauh-jauh? An-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini. Nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, ul udhuna bil udhuni, kuping dengan kuping.
Berarti Anda melakukan sesuatu. Nah, di sini kemudian ada pembahasan di dalam ikhtiar. Ikhtiar itu Ahlussunnah masih di situ, ikhtiar. Di tengah. Ikhtiar ini posisi tengah. Karena di samping kanannya ada Jabriyah, di samping kirinya ada Qadariyah. Ini semakin jauh pembahasannya. Ikhtiar itu usaha kita ini dalam pandangan Ahlussunnah ini bermanfaat. Kita mau sehat ya olahraga, jaga makanan. Kita mau apa? Ini namanya ikhtiar. Ada dua kelompok kanan kiri. Di kanan kiri Ahlussunnah ini Jabriyah. Jabriyah, dia mampu melakukan apa saja dengan keinginannya. Ini bukan keyakinan kita. Aku mau apa terserah aku. Nah, ini bukan keyakinan kita. Ini Jabriyah. Ada yang lawannya ini namanya Qadariyah. Qadariyah itu Jabariyah, ngapunten, kebalik. Jabariyah itu yang sudah dia itu dipaksa gitu loh, kayak kapas yang dihempas angin gitu. Aku mau begini ya nyerah, mau gini nyerah, terserah Allah gitu loh. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah ini kemampuan dirinya, Allah sudah memberikan kita kemampuan sejak lahir, terserah kita. Kalau begini yang melakukan ya kita, karena Allah sudah memberi kita potensi sejak lahir, akal, bisa memilah-memilih. Jangan kembalikan kepada Allah, ya kita gitu. Nah, Ahlussunnah tidak. Di sini ada takdir Allah Subhanahu wa taala, ada ikhtiar namanya, yang bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia ini. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Ini perumpamaan. Kalau Al-Qur'an memberikan satu perumpamaan, itu kita lihat dengan pandangan yang mengagumkan. Karena ini perumpamaan ini agar kita berpikir kan. Walau annama fil ardi, andaikan di bumi itu min syajaratin, dari pohon-pohon, aqlamun menjadi pena-pena. Pohon-pohon di bumi ini loh menjadi pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi, dan kemudian sab'atu abhurin, dan apa, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan lautan itu kemudian menjadi tintanya ya. Setelah kering ditambah lagi 7 lautan. Mana fidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah. Andaikan, ini andaikan dalam pandangan kita. Tidak pernah habis kalimat Allah. Ini kan bukan hakikatnya kan. Kalimat Allah itu dari sifat-sifat Allah, dari keagungan itu tidak akan pernah habis. Tapi bukan hakikatnya. Ini digaris bawahi, karena kalau hakikatnya itu sangat kecil itu. Kalau hanya pepohonan di bumi ini kecil kalau dibanding dengan alam semesta ini. Makanya kemudian mana fidat kalimatullah. Nah, karena sekali lagi kenapa kok menyebut 7 lautan di sini? Kemudian menyebut pohon-pohon di bumi, itu dalam pandangan kita, supaya kita bisa merasakan keagungan. Padahal kecil, itu menunjukkan bahwa cara pandang kita juga kecil. Mudah-mudahan dipahami ini. Allah memberi perumpamaan pohon-pohon dan air di laut gitu. Andaikan itu dijadikan pena dan tinta, kemudian menulis kalimat Allah, itu tidak cukup kan? Jelas tidak cukup itu. Kenapa diberi perumpamaan ini? Padahal kalau kita melihat hakikatnya sekarang, bumi ini kan tidak seberapa, hanya titik kecil dari sekian banyak planet di galaksi ini kan, kecil kan, dan tidak mungkin. Kenapa Allah dalam Al-Quran memberi perumpamaan ini? Supaya kita tahu bahwa cara pandang kita itu juga kecil. Karena pohon-pohon ini walaupun kecil dari kalau dilihat secara luas, tapi dalam pandangan kita kan besar.
Coba 7 lautan, besar kan? Besar, menurut kita besar. Hakikatnya kecil gitu. Itu menunjukkan bahwa cara berpikir manusia ini tidak bisa disamakan dengan cara berpikir malaikat dan makhluk-makhluk lain, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan. Ini biar kita paham. Kadang-kadang ada orang yang mendewakan cara berpikirnya. Bagaimana? Oh, dia berpikir sesuatu yang kecil saja dalam pandangan kasat mata, dia anggap besar sama dia. Dan banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu. Oh, kok bisa ya? Kok bisa ini begini? Oh. Besar lah, padahal itu sesuatu yang kecil. Di sini menunjukkan bahwa ketika kita melihat ketuhanan, itu jangan melihat dengan kelemahan akal ini. Maka kembali kepada akhirnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Makanya kemudian ada hadis Nabi SAW, kamu nanti akan berpikir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Dan akan sampai kepada pertanyaan kemudian, siapakah yang menciptakan Allah? Itu kan mesti muncul dalam diri kita, karena kita diberi potensi itu kan, untuk selalu bertanya. Nah, kata Nabi SAW, kalau sudah sampai ke sana maka berlindunglah dari godaan setan. Kenapa? Karena kita sudah memikirkan sesuatu yang mungkin otak kita ini nggak nyampe ke sana. Jadi kembali kepada alladzina yu'minuna bil ghaib, bil ghaib itu. Jadi artinya sesuatu yang besar, yang agung itu nggak bisa ditembus oleh cara pandang kita. La tanfuduna illa bisultan. Walaupun di Ar-Rahman itu kamu bisa mengetahui itu dengan ilmu pengetahuan, tapi orang yang memiliki ilmu pengetahuan kan tidak banyak. Maka kalau kita tidak mampu melihat yang lebih jauh, maka jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang lebih dekat. Yang jauh kita tidak mampu, yang dekat juga jangan dikorbankan, jangan sampai tidak mampu juga. Ini penting dalam menjalani kehidupan. Sampai suatu ketika Nabi SAW bersabda, satakunu ba'di atharah. Atharah itu orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kamu akan melihat itu, kata Nabi, tapi setelah saya mati. Satakunu ba'di asarah wa umurun tungkirunaha. Kamu akan melihat beberapa perkara kamu tidak suka, dan terjadi ini sekarang. Kita kan tidak mampu, Pak, ya. Kamu tidak mampu, kamu melihat satu perkara yang tidak benar di hadapanmu, kamu nggak mampu merubah. Apa yang harus kita lakukan? Fama ta'muruna ya Rasulullah? Kalau begitu panjenengan nasihati kami mau melakukan apa pada saat itu? Rasulullah SAW bersabda 2 hal. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Hakmu itu yang kamu punya, hak tertentu, hakmu terhadap Tuhanmu, hakmu terhadap keluargamu, istrimu, kewajibanmu itu loh, itu laksanakan. Jangan sampai gara-gara melihat sesuatu yang luar biasa, hakmu, kewajibanmu terbengkalai, terlalaikan gitu. Kewajiban kita ya sholat, habis sholat ya kerja kita bisa melakukan apa, itu dilakukan. Wa tas'aluna Allah Ta'ala, dan kamu kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-haqqil ladzi 'alaikum, dalam satu riwayat itu terhadap hakmu mudah-mudahan masih tetap kamu dapatkan. Bagian-bagian kebaikan yang kamu harusnya mendapatkan, mudah-mudahan masih mendapatkan. Karena ada orang kadang-kadang dengan situasi tertentu dia terhalangi dari rezekinya. Ada dari situasi tertentu kadang-kadang orang itu terhalangi dari ibadahnya, terhalangi dari hal-hal yang wajib ia seharusnya mendapatkannya. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Innallaha azizun hakim. Azizun qad azza kullu syai'in wa azizun qad azza kullu syai'in wa qaharahu wa ghalabahu. Azza kulla syai'in wa qaharahu wa ghalabahu. Azza. Jadi selainnya tidak ada yang mampu menandinginya.
Hakimun fi khalqihi wa amrihi, dan bijaksana dalam penciptaannya dan perintahnya, wa aqwalihi dan firman-Nya, wa af'alihi dan perbuatannya, wa syar'ihi dan ajarannya, wa jami'i syu'unihi dan semua perkaranya. Hakim itu maknanya hakim. Tidak ada yang tidak sempurna bagi Allah, tidak ada. Kalau ada pertanyaan dalam diri kita, dalam benak kita, kok bisa begini Allah? Itu kesalahan kita. Tidak ada yang tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi munazzah, Allah itu terhindar dari sesuatu yang bisa mencederai kesempurnaan dan kesuciannya. Ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida innallaha sami'un basir. Ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida. Tidaklah penciptaanmu dan kamu dibangkitkan kecuali seperti penciptaan satu jiwa. Illa ka nafsin wahidah. Artinya hayyinun alaihi, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau mau sesuatu kun fayakun. Tapi kenapa di Al-Qur'an kok masih ada Allah menciptakan ini kan 6 hari ya. Fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan kehidupan ini selama 6 masa. Kalau sittatu ayyam itu kita artikan 6 hari, tapi kan enggak mungkin kita samakan. Ada yang mengatakan memang seperti hari-hari ini, hari kita ini 24 jam ini. Tapi di Al-Quran jelas ada bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan semua fenomenanya ini itu 6 hari. Nabi Adam itu kan bagian dari langit dan bumi dan surga juga. Surga kan Nabi Adam diciptakan di surga. Itu diciptakan pada hari apa? Jumat setelah asar. Bukan hari Senin. Hari Jumat setelah asar. Di mana? Di surga. Ini menunjukkan bahwa hari-hari itu sudah ada sejak surga itu ada. Kan begitu. Nabi mengatakan Nabi Adam itu diciptakan hari apa? Hari Jumat. Padahal Nabi Adam diciptakannya di surga. Berarti di surga apakah ada hari Jumat? Ya, kan begitu cara berpikir kan begitu. Ya ada kalau dari sini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan itu jumlahnya 12 fi kitabillah. Lauhul Mahfuz berarti sudah ada 12 bulan itu dari dulu yang sudah ada. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat penciptaan langit dan bumi. Dari dulu adanya. 12 bulan itu enggak bisa berubah itu. Mau dicari, diteliti, diriset sampai Nabi Adam itu tetap 12 itu dipakai, 12 bulan itu dipakai. Kata siapa? Ya, kata Quran. Karena adanya 12 itu perhitungan pada saat penciptaan langit dan bumi. Ya, tentunya bukan masalah Masehi. Kalau Masehi Hijriyah itu kan Masehi Hijriyah, kalau Masehi ke Nabi Isa, Hijriyah ke kita ini ya. Itu enggak ada kaitan dengan yang tadi yang yauma khalaqas samawati wal ard itu. Minha arba'atun hurum, juga yang 4 bulan yang diharamkan dari dulu, bukan dari masa Nabi saja, bukan. Ini mau bulan Rajab ini. Itu kan salah satu dari minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 bulan yang haram. Haram itu artinya apa? Tercegah kan. Kadang ini selama haram itu mulia apa cegah kan? Kok ada Masjidil Haram? Masjid haram berarti.
Haram itu secara umum maknanya lah. Kita tidak perlu haram itu artinya sesuatu yang mulia apa ini dia enggak. Tapi haram itu artinya tercegah gitu loh. Ya tercegah dari apa? Dalam haji itu tercegah dari pembunuhan, peperangan, itu kan namanya Masjidil Haram. Area Masjidil Haram itu tercegah. Sama di Indonesia ini langgar, tahu langgar? Langgar itu seketika ada yang, Ustaz, ini kita menulis nama Langgar Nurul apalah ya Al-Huda, Nurul Huda, Langgar. Ustaz, ini kita tulis musola saja, jangan langgar. Langgar itu kayak ini tempat orang melanggar semua. Ya bener, jangan dirubah. Langgar jangan dirubah. Langgar itu artinya sesuatu yang memang haram, itu haram, ya kan? Haram itu kan langgar. Iya, dalam Masjidil Haram kan, bener langgar itu. Artinya ini tempat tidak boleh melanggar gitu. Kalau sudah masuk musola, masuk langgar ini, yo sholat, yo ngaji, ini nggak boleh masuk orang-orang yang tidak benar itu langgar namanya. Jadi tidak perlu dirubah. Asal muasal langgar itu memang dari haram itu, haram. Gak apa-apa, langgar Nurul Huda gak apa-apa. Ya, kalau di tempat lain kan surau. Musola itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya langgar. Gak apa-apa tulis langgar. Kalau surau bahasa Melayu. Ya. Orang-orang sana, orang-orang Sumatera dan Malaysia surau. Masjid itu bahasa Arab. Musola itu ya langgar itu bahasa Arab. Musola itu tempat sholat namanya. Tempat sholat itu musola. Gak apa-apa tulis kalau memang ingin ditulis langgar, gak menyalahi, karena dia khawatir kok langgaran ini gimana ini. Gak apa-apa, langgar itu artinya haram itu langgar. Ada Masjidil Haram gitu. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Penciptaanmu dan kebangkitanmu itu seperti menghidupkan satu jiwa. Ini saya contohkan tentang Nabi Ibrahim itu kan, sudah saya contohkan tentang Nabi Ibrahim. Jadi bagaimana dia membunuh dari hewan-hewan itu, tiba-tiba dengan mudah sekali dia. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu melihat ketika bulu-bulu dan darah-darah itu kembali menyatu, itu melihat dengan mata, ainul yakin, melihat dengan mata keajaiban itu. Jadi orang Islam ini harus percaya keajaiban, tapi jangan percaya khurafat. Itu ya, khurafat ya. Khurafat itu ya tipuan-tipuan yang bukan bersumber dari agama, itu khurafat namanya. Itu maka nanti ada itu khurafat, itu sesuatu yang tidak. Nah, selama keajaiban itu berdasar kepada agama, saya percaya. Misalkan ada erupsi itu di mana? Erupsi di Lumajang itu. Ya, jadi anunya itu berbentuk apa gitu, wal besar, berbentuk muka. Itu kan tuh. Itu karangan kita kan. Di karang-karang. Oh iya, berarti ada yang marah. Itu sesuatu. Saya kira itu masuk khurafat. Tapi kalau sesuatu yang ajaib, hak itu ya benar itu. Nabi Musa melempar tongkat, jadi apa? Jadi ular. Nggak percaya ya enggak? Nabi Musa itu melempar tongkat jadi ular beneran. Andaikan diraba, ular beneran. Nah, tukang sihirnya Fir'aun ini melempar tongkatnya jadi ular, tapi kalau diraba fata morgana, ular-ularan itu, paham ya? Ini bedanya antara khurafat dengan kebenaran. Sama-sama ajaib kan? Nabi Musa melempar tongkat jadi ular. Ya kita kan percaya kan ajaib ini, kok ajaib. Nah, bedanya apa? Kok tukang sihir itu ngelempar tongkat jadi ular? Bedanya apa? Bedanya ada. Kalau dipegang ular beneran, kalau panjenengan dipatok, yuk sakit beneran sama dia. Kalau ini sihir ini enggak diusir bisa. Hilang dia, fata morgana dia. Bedanya di situ, sama-sama ajaib tapi sama-sama tidak masuk akal dan luar biasa
tapi bedakan, jangan percaya semua gitu. Tidak semua yang aneh-aneh itu ya benar, tapi bukan semua yang aneh-aneh itu salah gitu. Benar juga gitu kalau memang sesuai dengan agama. Mukjizat itu yang aneh-aneh semua itu benar kok, benar. Nah itu bedanya, cara membedakan kita itu, biar kita tidak tertipu hal-hal yang sifatnya fata morgana, bukan dari kebenaran. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Jadi apapun yang terjadi kepada kita ini, seperti apapun matinya, nanti Allah akan mengembalikan lagi kepada semula dengan sangat mudah. Hayyinun alaihi wa ma amruna illa wahidun kalamhim bil basar. Perintah kami itu hanyalah sekali seperti kalamhim bil basar, kedipan mata. Jadi Allah kalau memerintah nggak berulang-ulang, kun, jadi. Jadi tidak perlu berulang, jadi nggak perlu. Proses itu bagi Allah nggak ada, nggak seperti kita. Makanya saya tadi sampaikan masalah penciptaan langit dan bumi 6 hari itu bukan berarti kita mengatakan Allah kok harus kelamaan ya buat langit bumi gitu. Kelamaan 6 hari kan. Nah, harusnya langsung kun jadi semua blok gitu. Nah itu adalah proses-proses seperti ini, ada hikmah-hikmah yang harus kita ambil dari proses itu. Kenapa? Di antara hikmahnya karena setiap prosesnya memiliki kaitan dengan kehidupan sekarang. Contoh Nabi Adam itu diciptakan kapan? Hari Jumat kan. Apa kaitannya dengan kenapa kok harus disebut hari Jumat? Nah di hari Jumat itu ternyata hari terbaik. Hari terbaik itu apakah itu ada gunanya? Ada gunanya. Jumat itu adalah hari terbaik. Siapapun misalkan yang membaca Al-Kahfi, yang membaca sholawat pada hari itu, ma'rudatun alaiya kata Nabi, ada keistimewaan di situ. Jadi sebenarnya bukan untuk Allah, untuk kita, untuk kehidupan kita ini. Itu di antara hikmahnya. Contohnya seperti itu. Menciptakan ilmu itu pada hari Selasa. Itu hadis Muslim. Menciptakan angin, bahkan disebutkan menciptakan kejahatan. Nah, coba baca nanti hadisnya itu. Gampang tinggal tulis. Sekarang masih ada internet itu. Tulis di mbah kita itu. Hadis penciptaan langit dan bumi itu disebut semua itu. Gunakan mumpung masih ada. Kita yakin tuh akhirnya nggak ada ya. Satelit Oppo nggak ada akhirnya. Sekarang ini masih meningkat ya. Karena hadisnya jelas dari Nabi SAW, akhir zaman itu perangnya memakai pedang dan tombak. Akhir zaman ya, hadisnya sahih ini. Hanya riwayat ini kita harus meyakini nanti di akhir zaman itu perangnya itu memakai kuda, memakai senjata. Berarti kan sekarang kan nggak begitu. Sekarang pakai rudal, pakai drone, pakai apa itu akan hilang. Artinya apa? Kalau kita tarik kembali, berarti kiamat masih lama. Kiamat masih lama. Insyaallah. La ta'tikum illa baghtah. Walaupun Al-Qur'an mengatakan jangan memprediksi kiamat karena kiamat itu akan datang mendadak. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu datangnya mendadak. Innallaha sami'un basirun. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Innallaha sami'un basir. Ini ayat yang ke-29 tentang malam dan siang, matahari, bulan. Kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ada yang perlu disampaikan, monggo.